Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili ya asyas. Demi malam apabila telah larut. Allah kemudian bersumpah dengan lidah Jibril. Setelah dia bersumpah demi bintang-bintang yang beredar lagi terbenam. Lalu kemudian walaili ya asyas. Demi malam apabila telah larut. Sumpah Allah yang ini sama seperti sumpah yang telah kita temukan di ayat surat Ad-Duha kalau tidak salah. Yaitu walaili ija saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Lalu kemudian Allah bersumpah yang kali ini adalah demi malam apabila telah larut. Malam di mana kondisi manusia itu bagi mereka yang kehidupannya normal terjadi siang hari dan malam itu adalah waktunya istirahat. Dan selalu malam itu diidentikan kesunyian, dan yang kemudian sekarang adalah telah larut. Malam semakin larut. Mungkin ayat ini menggambarkan bahwa surat ini turun di kala malam hari. Sama seperti surat Ad-Duha. Memang pada waktu malam hari itu ketika banyak sekali Rasulullah bertafakur, merenung, menghayati kehidupan manusia di sekelilingnya. Menghayati bagaimana Lahnatullah itu berkembang biak, mazhabnya, logikanya, sehingga seringkali Al-Quran diturunkan oleh Allah di kala malam hari. Dan ketika Allah menerangkan ciri-ciri kiamat di dalam surat At-Takwir, Allah juga bersumpah demi malam apabila telah larut. Jadi perenungan yang semakin, istilahnya tuh kalau dalam ilmu kebijaksanaan, perenungan yang semakin ke dalam. Jadi manusia itu diperintahkan untuk menghayati surat At-Takwir ini, merenung. Pun jika sebenarnya Rasulullah itu salah, seperti perkiraan-perkiraan kaum kafir, Rasulullah itu bidah, Rasulullah itu gila, Rasulullah itu tidak waras, seperti yang dipikirkan oleh logika-logika kaum kafir Quraisy. Namun pada intinya, pada dasarnya, kalau mereka semua itu mau bertafakur, mau berpikir tentang alam semesta ini, merenung sampai larut. Kalau kopi itu diaduk sampai larut ke dalam, tidak bergerak lagi sampai menemukan hakikat yang paling hakikat, ilmu yang paling ilmu, akal yang paling akal, logika yang paling logika, batin yang paling batin. Apakah benar kiamat ini akan terjadi? Pun seandainya jika tidak, apakah benar tingkah laku kita ini sebagai manusia? Apakah kita sudah tidak berbuat curang kepada sesama? Apakah kita tidak mengkhianati teman, saudara, kekasih, bahkan guru sekalipun? Apakah kita sudah menginsafi bahwa manusia itu senantiasa harusnya berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam kemungkaran? Apakah kaum kafir Quraisy yang menertawakan tentang ciri-ciri kiamat dan mengatakan Muhammad itu gila,
Muhammad itu tidak waras. Bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah lapuk dimakan tanah bisa dihidupkan kembali di hari penghisapan? Allah bersumpah demi malam yang telah larut. Kalau manusia mau menyentuh nuraninya, menyentuh akal sehatnya, menyentuh batinnya, menyentuh bahkan hawa nafsunya, maka akan keluar tuh air mata kesedihan. Oh, ternyata saya begitu jauh melangkah. Ternyata saya begitu miskin. Ternyata saya begitu bodoh. Ternyata saya tidak tahu apa-apa. Segala kebaikan itu datangnya dari Allah, dan segala keburukan itu ternyata datangnya dari diri saya sendiri. Karena ria saya, karena ujub saya, karena takabur saya, karena sombong saya, karena negatif thinking saya, karena lidah saya yang senantiasa menggibah, menghina orang, mencaci orang. Apakah hari penghisapan itu ada? Apakah kiamat yang dikatakan Muhammad itu nanti akan datang? Kalau mereka yang jalannya lurus saja, yang jujur, yang tidak neko-neko, ya mau ada atau tidak ada ya tidak masalah. Toh saya tidak menipu orang. Toh saya tidak mengambil duit rakyat. Toh saya tidak berlomba-lomba untuk meraih jabatan dengan cara menyantet musuh politik, dengan cara curang di dalam pemilu atau lain sebagainya, dengan cara genosida agar dihormati. Rata-rata mereka yang tidak mengakui kiamat, yang tidak mengakui hari penghisapan, karena ada rasa bersalah pada dirinya. Karena kalau mereka yang biasa-biasa saja ya nggak masalah. Kalau ada hari penghisapan ya alhamdulillah, mudah-mudahan sajalah dihargai kebaikan kita, dihargai jeripaya kita. Wahai manusia, engkau yang telah bekerja keras untuk menemuiku, sekarang saatnya tiba. Suara itu sekali lagi benar-benar indah. Tidak perlu diambil pusing, tidak seperti Abu Lahab, tidak seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Hindun dan kawan-kawan, Abu Kotok. Berlomba-lomba untuk memenggal kepala Muhammad, berlomba-lomba untuk menistakan keluarga Muhammad, berlomba-lomba untuk membasmi sahabat dan pengikut Muhammad. Santai, skuy. Toh Muhammad juga ingin mengembalikan fitrah Hajar Aswad. Tidak ada berhala di sana. Ibrahim yang memenggal kepala berhalanya Namrud, kok malah sekarang banyak berhala di Hajar Aswad. Salahnya Muhammad di mana? Logika, fakta, hukum berbicara. Oh, ternyata tangan-tangan laknatullah sudah menyebar. Jaring laba-labanya sudah terjalin indah. Strateginya terlihat kokoh untuk membodohkan manusia, untuk menyesatkan manusia. Makanya diperlukan perjuangan. Dan di dalam surat Al-Fatihah, mereka tidak mau mengikuti jalanmu yang sukar Muhammad. Mereka maunya jalannya gampang saja, bahkan memakai agama Islam untuk jalan itu. Menipu orang yang mau umroh, menipu orang yang mau naik haji. Kita nggak perlu bicara-bicara tentang keburukan kaum kafir. Mereka sudah ada urusan sendiri dengan Allah. Kalau kita kembali kepada diri kita, luar biasa. Bagaimana hari penghisapan itu adil. Penyembah bulu babi sama nilainya dengan penyembah Allah yang percaya dengan Muhammad. Tinggal letak kebaikannya saja di mana.
Alhamdulillahirabbil alamin.